Pemirsa, kebakaran terjadi di Sekolah Dasar Negeri 01 Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Akibat kebakaran ini 18 ruangan sekolah rusak terbakar, sehingga proses belajar mengajar bagi para siswa akan dialihkan ke sekolah lain. Api dengan cepat meleduskan seluruh isi dan ruang kelas di SDN 01 Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api berhasil dilokalisir 1 jam kemudian dengan pengerahan 16 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Akibat kebakaran ini 18 ruangan sekolah terbakar. Berdasarkan keterangan Kapolsek Durensawit, Jakarta Timur, AKP Sutikno, api pertama kali terlihat pada pukul 12 siang di area laboratorium. Kebakaran terjadi ketika sudah memasuki jam pulang sekolah, sehingga seluruh siswa dan guru berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa hingga korban luka-luka. Informasi yang kita dapat adalah api bersumber dari laboratorium, ruang laboratorium. Nah, selanjutnya kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang terpenting adalah anak-anak sudah terevakuasi, selamat semuanya, tidak ada korban jiwa. Sudah kita putuskan berkoordinasi dengan dinas bahwa siswa yang terdampak kebakaran, karena pembelajaran adalah hak siswa untuk memperolehnya, maka sudah kita koordinasikan dengan Kepala Sekolah SDN 07 Pondok Bambu. Untuk sementara, proses belajar mengajar bagi para siswa akan dialihkan ke SDN Pondok Bambu 07 yang berlokasi 100 meter dari sekolah. Ditargetkan pembangunan dan perbaikan sekolah dapat selesai pada awal tahun 2025. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Sekelompok pemuda pelaku bajing loncat terekam kamera warga tengah menggasak buah kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik di Asahan, Sumatera Utara. Aksi bajing loncat ini selain merugikan korban juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Inilah aksi kawanan bajing loncat menggasak buah sawit dari satu unit truk yang tengah berjalan di jalan lintas Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku menggunakan besi atau tojok menjatuhkan buah sawit ke jalan raya hingga nyaris membahayakan pengguna jalan lainnya. Seorang warga yang tengah melintas memvideokan aksi pelaku dan memviralkan di media sosial. Menurut pemusting video, truk bermuatan sawit tersebut berasal dari Kabupaten Labuan Batu Utara menuju pabrik kelapa sawit di Kabupaten Batubara. Diketahui lokasi kejadian merupakan jalan yang jauh dari permukiman dan tidak ada lampu penerangan jalan. Hingga kini pelaku belum tertangkap dan petugas diminta untuk gencar melakukan patroli di daerah rawan terjadi tindak kejahatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Unit Paminal Propam Polresta Kendari menciduk seorang anggota polisi di dalam kamar kos bersama seorang wanita idaman lain. Video penggerebekan itu pun viral di media sosial. Seorang anggota polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Bribtu MA, digerebek unit Paminal Propam Polresta Kendari saat berada di dalam kamar indekos bersama seorang wanita. Penggerebekan anggota polisi tersebut berdasarkan aduan istrinya, di mana pelaku telah melakukan nikah siri. Ironisnya, nikah siri yang dilakukan Bribtu MA di saat istrinya sedang hamil anak kedua. Bahkan saat sang istri melahirkan, Bribtu MA tidak mendampingi sebab bersama Will yang berinisial Ian. Kasih Propam Polresta Kendari AKP Supratman Ambon membenarkan video penggerebekan tersebut yang direkam pada Agustus 2023 lalu. Akibat perbuatannya, Bribtu MA telah menjalani hukuman pidana umum penjara selama 2 bulan. Kasih Propam menjelaskan untuk hukuman disiplin dan kode etik, pihaknya masih akan melakukan persidangan. Jadi untuk saat ini setelah proses peradilan umum, kami dari Propam Polresta Kendari sementara menangani kasus kode etiknya dan ini masih sementara proses berjalan. Rencana kami akan mengadakan sidang kedua untuk mendengar keterangan para saksi dalam perkara tersebut. MA terancam diberhentikan sebagai anggota Polri tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melapor.
Saksi kunci kasus Vina dan Eki, Dede Riswanto, ditemani kuasa hukumnya Titus Tambu Bolon serta politikus Dedi Mulyadi mendatangi kantor LPSK di Jakarta Timur. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta pelindungan sebagai saksi. Salah satu saksi kunci dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon, Dede Riswanto, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta Timur pada Selasa pagi. Dalam permohonan perlindungan tersebut, Dede menjalani asesmen sebelum mencapai perlindungan dari LPSK. Namun usai menjalani pengajuan permohonan perlindungan di LPSK, Dede Riswanto enggan buka suara. Hadir juga tim lawyer dari 6 terpidana, yakni Ruli Panggabean dan Jutek Bongso untuk mengajukan permohonan pelindungan hukum. Dalam rangka ingin memohon ya untuk perlindungan terhadap klien kami, 6 terpidana dengan keluarganya, dan sebagaimana sudah diumumkan bahwa Dede juga adalah ditangani oleh tim Pradi tapi bukan tim kami. Ya, dia juga tim kuasa hukum dari DPN yang lain juga, yang Dede juga akan mengajukan perlindungan ya, permohonan perlindungan. Sementara pihak LPSK menyebut belum ada ancaman yang signifikan sehingga belum dapat memutuskan adanya perlindungan darurat, namun LPSK tetap akan menelaah laporan sesuai prosedur yang berlaku. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan keterangan palsu, saksi Aib dan Dede. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Tri Julianti, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, terhitung mulai hari Selasa, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan wisata Kawah Ijen di Jawa Timur dalam radius 1,5 km. Pelarangan ini terkait meningkatnya aktivitas vulkanik di mana statusnya dinaikkan dari normal menjadi waspada. Status aktivitas Gunung Ijen menjadi waspada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Badan Geologi Kementerian Energi dan SDM tertanggal 12 Juli 2024. Kondisi fluktuatif selalu terjadi pada gunung berketinggian 2.386 ndpl tersebut. Tercatat beberapa kali letusan-letusan freatik yang bersumber dari Danau Kawah. Kawasan wisata alam Gunung Ijen mempunyai kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter. Dengan pesona blue fire atau api biru, Kawah Ijen yang berlokasi di dataran tinggi dengan ukuran seluas 134 km persegi menjadi destinasi wisata populer baik bagi wisatawan lokal maupun turis asing. Siap, kita ada 2 mobil rescue, 1 Ranger, 1 Triton, kemudian logistik juga kita bahan siap saji, bahan makanan juga kita siap. Tapi tetap masyarakat tetap tenang karena ini masih di level 2. Mungkin ada pergerakan yang lebih intensif lagi, kita nanti di level 3. Badan Geologi meminta kepada masyarakat setempat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu tentang letusan Kawah Ijen. Meski saat ini peningkatan aktivitas Gunung Ijen belum berdampak, namun warga dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ijen. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan pencarian jasad pilot helikopter BO105P1103 milik Pol Airut Polri AKP Arif Rahman Saleh yang jatuh di perairan Belitung Timur November 2022 lalu. Setelah 5 hari pencarian tidak ditemukan tanda-tanda jasad sang pilot di badan helikopter. Pencarian pilot helikopter BO105P1103 milik Pol Airut Polri AKP Arif Rahman yang jatuh di perairan Belitung Timur terus dilakukan. Tim penyelam sudah berupaya melakukan pencarian target pilot helikopter pada kedalaman 18 meter di sekitar perairan Karang 3.
lokasi ini berjarak 1 nautical mil dari lokasi awal kejadian. Target pencarian masih difokuskan di sekitar badan, mesin, dan ekor helikopter. Namun sayangnya, di hari kelima pencarian, tim belum juga menemukan tanda-tanda jasad pilot AKP Arif Rahman Saleh. Kuat dugaan jasad sang pilot helikopter naas itu sudah jauh terbawa kencangnya arus bawah laut. Hasil evaluasi operasi SAR gabungan pencarian jasad AKP Arif Rahman Saleh, pilot helikopter BO 105P1103 yang jatuh di perairan Belitung Timur 27 November 2022 lalu ditutup. Untuk hari ini di hari kelima, jika mungkin nanti ada hal-hal yang terbaru ataupun pada saat hari-hari berikutnya ada melakukan penyelaman, mungkin melihat urekit dari helikopter, nanti kami bisa mengevaluasi kembali. Namun sampai saat ini sudah kami detilkan tidak ada tanda-tanda korban yang ada di badan pesawat, demikian. Sebelumnya, serpian bangkai helikopter tersebut tak sengaja ditemukan nelayan saat mengangkat bubu ikan sekitar 3 mil dari daratan Manggar, Belitung Timur. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sejumlah siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa agar bisa bersekolah. Para siswa harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan gantung yang rusak parah usai diterjang luapan Sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Seperti inilah perjuangan siswa-siswi sekolah dasar di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat demi menuntut ilmu. Setiap hari mereka harus menantang maut saat menyeberangi Sungai Cikaso dengan bergelantungan di atas tali seling dan plat besi jembatan yang sudah miring. Pelan-pelan aja deh, pelan-pelan deh, hati-hati. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang biasa mereka lalui untuk berangkat sekolah rusak parah setelah diterjang banjir luapan Sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Meski bahaya, para siswa ini terpaksa harus melintas karena tidak ada pilihan lain. Jika turun hujan lebat dan debit air sungai naik, mereka terpaksa tidak sekolah karena takut jatuh dan terbawa arus sungai. Selain akses untuk bersekolah, sejumlah warga yang akan menuju desa lain terpaksa harus melintasi jembatan gantung ini. Jembatan gantung dengan panjang 35 meter dan lebar 1,5 meter ini hampir semuanya rusak, bahkan nyaris putus. Banyaknya siswa yang melintas di jembatan itu membuat khawatir guru dan orang tua. Takut nggak untuk kalau misalkan sering lewat ini? Takut. Terus cara jalannya gimana? Pegangannya kemana? Dengan besi. Besi. Sakit ke tangannya? Tidak. Juga tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan gantung agar aktivitas warga kembali lancar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 kembali digelar di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. 8 tim saling berhadapan demi memperoleh 3 poin dalam 4 laga yang berjalan cukup sengit. Kinantan FC melawan Sadakata FC tampil pada laga perdana lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. Kedua tim papan bawah ini bertarung cukup sengit untuk mendapatkan 3 poin demi menghindari status sebagai juru kunci. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Sadakata FC yang mampu menang dengan skor 3-5. Pada laga kedua, tim juru kunci Giga FC kembali menelan kekalahan melawan tim papan tengah Halus FC. Halus FC mendominasi jalannya laga sehingga membuat Giga FC harus bertekuk lutut dengan skor 2-5. Di pertandingan ketiga, giliran tim papan atas Kancil WHW yang harus melayani perlawanan tim papan tengah Cosmo JNE. Kancil WHW masih terlalu perkasa bagi Cosmo JNE yang harus menelan kekalahan dengan skor 6-3.
Pada laga pamungkas, tim peringkat 1 Bintang Timur Surabaya atau BTS FC harus puas bermain imbang dengan tim peringkat 5 Unggul FC dengan skor 2-2. Hasil ini membuat BTS FC harus lebih waspada karena posisinya semakin didekati oleh tim di peringkat kedua dan ketiga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Bantul memiliki beragam potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki event kelas nasional Keroncong Plesiran dan desa wisata Krebet yang menyuguhkan keindahan alam dan budayanya. Mendengarkan musik keroncong pelesiran di area wisata Hutan Pinus, Sari Mangunan menjadi sensasi yang harus dicoba oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Keindahan dan kesejukan Hutan Pinus yang berada di Kecamatan Delingo ini berpadu sempurna dengan merdunya suara khas keroncong pelesiran. Tak heran, keroncong pelesiran menjadi salah satu event terbaik yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024. Di Kabupaten Bantul, wisatawan juga bisa berkunjung ke Desa Wisata Krebet di Kecamatan Pajangan. Selain menikmati keindahan alam di sini, para wisatawan akan dimanjakan dengan beragam kebudayaan dan kerajinan tangan khas daerah Bantul. Kunjungan juaranya itu Jogja yang 5 juta lebih karena Borobudur masuk dalam pengelolaan dari kami di Badan Otorita Borobudur. Yang kedua, ini yang kunjungannya juga meningkat signifikan itu Danau Toba dan Labuan Bajo. Sandiaga juga terus mendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sebagai upaya untuk mendukung destinasi prioritas yang ada di kawasan Borobudur. Dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda mencoba serunya mengendarai ATV di Lumajang, Jawa Timur. Berpetualang melewati jalan terjal di antara pepohonan pasti membuat adrenalin tertantang. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Memacu kendaraan segala medan di antara pepohonan memang sungguh menantang. Keseruan ini bisa Anda dapatkan jika berkunjung ke objek wisata Tumpak Selo, Desa Petaunan, Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Di lokasi wisata ini Anda akan diajak berpetualang, menyusuri hutan sengon dan kebun jeruk dengan jalur cukup terjal. Selain keseruan memacu ATV, pengunjung bisa merasakan udara sejuk karena sepanjang lintasan dipenuhi pepohonan. Nah, sebelum mengendarai ATV, pengunjung wajib memakai alat pelindung diri seperti helm, pelindung lengan, dan kaki yang disediakan pengelola wisata. Kalau treknya tadi naik, ada tanjakan, ada turun juga, belok-belok, seru pokoknya. Harga terjangkau 22 kali putaran. Seru ya? Seru banget. Cukup membayar Rp20.000 saja, Anda bisa mencoba sensasi mengendarai kendaraan ATV di lintasan off-road sepanjang kurang lebih 700 meter. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke lokasi wisata Tumpak Selo? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Yang menikmati pesona indahnya air terjun Pelangi yang memiliki ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Dengan areal seluas lebih dari 25 hektar, bisa dijadikan pilihan destinasi favorit Anda untuk berlibur. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua. Air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat ini berada di areal seluas lebih dari 25 hektar dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Berkunjung ke Curug Pelangi, wisatawan dianjurkan dalam kondisi fit karena selain akan menempuh jalan setapak menuruni ratusan anak tangga, suhu udaranya cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Di tengah perjalanan menuju Curug, terdapat shelter, salah satu fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Di sini pengunjung bisa berfoto dan menikmati pemandangan indah, juga mendengar suara-suara hewan.
Meski perjalanan cukup melelahkan, akan terbayarkan dengan sejuknya cipratan air terjun serta keindahan alam dan asri. Objek wisata air terjun Pelangi menjadi destinasi wisata alam favorit untuk melepas lelah. Untuk kesan pertama, karena memang kita pertama datang ke sini, itu tentunya sangat luar biasa bagus ya untuk curugnya, lokasinya juga bersih, kemudian air terjunnya juga cukup tinggi dan memang sangat nyegerin gitu. Curug ini memiliki keunikan karena pada waktu tertentu ada fenomena alam bias cahaya menyerupai pelangi saat air terjun tersorot cahaya matahari. Tiket masuk ke kawasan wisata ini pengunjung membayar Rp20.000 per orang untuk wisatawan lokal dan Rp25.000 bagi wisatawan mancanegara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.